Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulaiman, NPM 1981440, Prodi Arsitektur dari Universitas Medan Area. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, Studio Perancangan Arsitektur 5. Studio Perancangan Arsitektur 5. Pemilihan lokasi. Lokasi berada di Jalan Trans Sumatera, Bukit Tinggi, Padang Sidimpuan, Perbaungan Panyabungan, Kabupaten Mandailing, Natal. Pak, sirkulasi dapat dilalui dari arah utara dan selatan. Aksesibilitas tapak sangat baik. Tingkat kebisingan berat terdapat di area selatan. Kondisi tanah pada tapak bersifat kering dan tidak berkontur. Batas antara tapak dengan lingkungan sekitar yaitu di sebelah utara tapak terdapat lahan kosong, sedangkan di sebelah timur tapak terdapat rumah penduduk, sebelah selatan terdapat gedung serbaguna, dan di sebelah selatan terdapat jalan raya. Definisi: art school atau sekolah yang lebih dikenal sekolah seni. Sekolah seni merupakan pendidikan yang mengutamakan seni, yaitu seni musik. Keuntungan dalam bidang ini meningkatkan keterampilan dan kreativitas. Selanjutnya, identifikasi masalah. Fakta nomor 1. Tapak di kawasan yang asri. 2. Memiliki tingkat udara yang sejuk. 3. Memiliki view yang indah. 4. Tapak memiliki lingkungan bersih dan alami dengan area hijau. Isu: udara sekitar tapak tergolong sejuk. 2. Memiliki tapak tidak berkontur. 3. Pada kawasan tapak area hijau belum termanfaatkan dengan baik. Solusi: pembangunan struktur bangunan, sirkulasi jalan pada tapak. 2. Mengoptimalkan area hijau dengan membangun dan menyediakan area bernuansa hijau terbuka. Selanjutnya, studi banding. Contoh kasus: Senzoku Geun College of Music. Kategori fasilitas pendidikan: arsitek, geodesain, dan Kajima Studio. Sekolah musik yang berdiri sejak tahun 1924 ini baru saja mengalami renovasi perluasan area dengan bentuk bangunan yang unik. Di samping gedung vertikal geometris bersanding sebuah bangunan berbentuk seperti gelembung dengan warna silver. Bangunan bergelembung dilapisi oleh 7.800 panel stainless. Ini merupakan buatan karya dari desainer Kunihide Oshiomi. Workshop desain studio berbasis di Tokyo ini mendesain bangunan sekolah musik Jeonzou Gakuen College dengan teknologi kontemporer dan analis permukaan 3 dimensi. Selanjutnya, analisis kondisi tapak dan lingkungan. Sirkulasi dapat dilalui dari arah utara dan selatan. Aksesibilitas tapak sangat baik. Tingkat kebisingan berat terdapat di area selatan. Kondisi tapak pada tampak bersifat kering dan tidak berkontur. Site berada di Jalan Trans Sumatera, Kelurahan Perbaungan, Kecamatan Panyabungan. Luas lahan 1.400 meter persegi. Batasan: di area utara berbatasan dengan tanah kosong dan di area selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sumatera, dan di sebelah timur berbatasan dengan gedung serbaguna, dan di barat berbatasan dengan rumah penduduk. Selanjutnya, analisis sarana dan prasarana. Di area utara terdapat kantor Kemenak Mandailing Natal dan Taman Raja Batu. Di area selatan terdapat Man 1 Mandailing Natal dan kantor Bupati Mandailing Natal, dan di sebelah sebelah barat terdapat Masjid Nur Ala Nur. Selanjutnya, bangunan sekitar.
Bangunan sekitar lokasi berada di daerah perkotaan dan terdapat beberapa bangunan seperti kantor Bupati Mandailing Natal, serta terdapat pula sebuah gedung serbaguna sebagai salah satu sarana olahraga warga sekitar, dan terdapat bangunan Masjid Nur Ala Nur. Selanjutnya, peraturan pada lokasi tersebut menggunakan peraturan RT atau RW Kota Penyambungan sendiri karena lokasi lahan berada di Kota Penyambungan. Dengan begitu, pada lokasi tersebut menurut RT dan RW Penyambungan, lahan merupakan lahan yang berfungsi sebagai zona pendidikan dengan KDB dan KLB yang berlaku dari Kota Penyambungan itu tersebut. Selanjutnya, untuk view yang terdapat di lahan sekolah seni musik ini memiliki dua view yang sangat menonjol, yaitu view pada arah utara dan view pada arah selatan. View pada arah utara memiliki pegunungan sehingga dapat menikmati alam Kota Penyambungan, dan view arah barat memiliki view perkotaan sehingga dapat menikmati perkotaan Penyambungan juga. Klimatologi, orientasi matahari pada lahan sekolah seni musik ini memiliki orientasi yang cukup baik karena matahari dapat melalui fasad depan bangunan dan terbenam melalui fasad bangunan belakang, sehingga bangunan sekolah seni ini akan mendapatkan kesan sunset dan sunrise. Selanjutnya, aksesibilitas yang menuju jalan dapat dilalui menuju Jalan Trans Sumatera. Untuk kendaraan pribadi, aksesibilitas menuju situs cukup mudah, dan jika menggunakan kendaraan seperti angkutan umum, maka aksesibilitas menuju situs cukup mudah karena pengunjung akan dialurkan menuju pedestrian. Iklim Penyambungan merupakan kota yang terkenal dengan iklim yang lumayan panas, dengan musim yang ada di kota yaitu musim kemarau dan musim hujan, dikarenakan kedua musim ini berada di Kota Penyambungan. Sirkulasi pada lahan ini memiliki sirkulasi masuk yang hanya dapat dilalui melalui satu arah saja, yaitu di Jalan Trans Sumatera, sehingga untuk sirkulasi masuk bagi pengunjung sulit dikarenakan sirkulasi masuk ini menggunakan sirkulasi secara langsung. Drainase pada sekitar lahan terdapat beberapa drainase yang berfungsi sebagai resapan air, cukup untuk mencegah kebanjiran pada sekitar lahan. Akan tetapi drainase ini tidak memiliki kemiringan yang cukup sehingga sirkulasi air yang ada pada drainase ini tersumbat, dan lebar drainase sangat kecil. Selanjutnya, pendestarian di sekitar lahan bisa dibilang adanya pendestarian dikarenakan jalan utama yang semakin besar, sehingga jika ada pendestarian jalan akan semakin kecil. Maka dari itu pendestarian. Analisa vegetasi dan kebisingan. Vegetasi, terdapat beberapa vegetasi pada area lahan yang sedang dilestarikan oleh pemerintah Penyambungan. Di depan lahan terdapat beberapa vegetasi yang diberi tanda vegetasi tersebut merupakan vegetasi pemerintah, tidak boleh sembarangan dipindahkan atau ditebang. Sosial dan budaya. Suku di daerah Mandailing rata-rata sebagian besar suku Mandailing dan sebagian lainnya suku Batak dan Minang. Agama yang dianut yaitu agama Islam. Aktivitas yang rutin gotong royong dan membersihkan lingkungan. Pekerjaan warga sekitar petani, pegawai negeri sipil, pedagang, dan pegawai swasta. Selanjutnya, utilitas instalasi air bersih. Sumber air bersih berasal dari jaringan PDAM dengan sumber cadangan dari sumur artesis. Dan untuk instalasi air kotor, pada penanganan limbah cair, air kotor yang berasal dari floor dan kamar mandi, wastafel, dan lain-lainnya. Analisa bangunan. Bentuk dasar bangunan. Peletakan bangunan alternatif 1 dan alternatif 2 dan alternatif
3. Analisa bentuk berbentuk segitiga, segi empat, lingkaran. Tujuannya untuk mendapatkan bentuk dasar denah dari bangunan yang sesuai dengan fungsi dan karakter dari kawasan pembangunan. Selanjutnya analisa zoning. Pembagian zona terbagi 4, yaitu zona publik, semi publik, service, dan privat. Untuk publik, semua orang dapat mengakses area tersebut. Semi publik tidak dapat diakses semua orang ke area tersebut. Service, area penunjang dan melayani aktivitas pada ruang publik dan terhubung di dalamnya. 4. Privat, hanya orang tertentu yang dapat mengakses area tersebut. Selanjutnya analisa bangunan gubahan massa sebagai berikut. Ini analisa bangunan. Tema yang saya ambil yaitu tema arsitektur modern. Gaya arsitektur modern merupakan gaya arsitektur statis yang berkembang pada masa pra-industrial sebagai bentuk dari revolusi dari gaya arsitektur tradisional. Ciri arsitektur modern: kesederhanaan sampai ke dalam inti desain, elemen garis yang simetris dan bersih, prinsip kurang lebih kejujuran dan penggunaan material, rancangan terbuka dengan banyak elemen kaca, kesederhanaan sampai ke dalam inti desain. Dan tema arsitektur hijau. Arsitektur hijau atau green arsitektur dikenal juga sebagai arsitektur ekologis atau arsitektur ramah lingkungan. Khas dari arsitektur hijau adalah penggunaan material yang ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Contohnya seperti bangunan Sampurna Study Square, terkenal sebagai gedung perkantoran ikonik dengan fasad bergaya klasik Eropa. Perancangan pada bangunan sekolah seni musik ini saya mengacu pada tema puris yang merupakan salah satu teori menjaga bentuk geometris proporsi yang menimbulkan unsur keindahan dan memiliki unsur konstruksi mengandung emosional yang melekat dari estetik. Selanjutnya konsep tata wilayah dan konsep topografi bentuk tapak atau konsep lingkungan sebagai berikut. Selanjutnya konsep sirkulasi atau entrance dan konsep aksesibilitas dan konsep kebisingan dan konsep view dan konsep iklim dan lintasan arah matahari. Selanjutnya konsep transformasi bentuk. Dalam sekolah kesenian ini bentuk dasar yang akan saya gunakan adalah bentuk kotak, di mana bentuk dasar itu akan ditransformasikan menjadi satu kesatuan dengan orientasi sistem sentral atau aksial. Selanjutnya konsep peletakan massa sebagai berikut dan konsep ruang luar dan ruang dalam sebagai berikut dan konsep drainase sebagai berikut, konsep zoning sebagai berikut, dan konsep struktur bangunan sebagai berikut. Selanjutnya pelaku aktivitas dan kebutuhan ruang. Pelakunya kepala sekolah, manajer, sekretaris, staf administrasi, guru atau pengajar, siswa, cleaning service, keamanan, mekanikal. Berikutnya kebutuhan luas sebagai gambar berikut. Total luas ruangan mulai dari lobi sampai gudang berikut ini total luas keseluruhannya. Sekitar 804 meter persegi. Selanjutnya kebutuhan ruang dan persyaratan ruang sebagai berikut.
Selanjutnya hubungan antar ruang. Nomor 1 gedung utama, nomor 2 gedung pendukung, dan nomor 3 gedung pelengkap atau selanjutnya grouping sebagai gambar berikut ini. Selanjutnya denah gedung utama lantai 1, denah gedung utama lantai 2, denah gedung utama lantai 3, denah gedung pendukung lantai 1, denah gedung pendukung lantai 2, denah gedung pelengkap. Selanjutnya side plan dan ground plan. Selanjutnya tampak depan, tampak samping kanan, tampak belakang, dan tampak samping kiri. Selanjutnya tampak gedung utama, tampak depan, tampak samping kanan, tampak belakang, dan tampak samping kiri. Selanjutnya tampak gedung pendukung, tampak depan, tampak samping kanan, tampak belakang, dan tampak samping kiri. Selanjutnya tampak gedung pelengkap, tampak depan, tampak samping kanan, tampak belakang, dan tampak samping kiri. Selanjutnya potongan AA gedung utama, potongan BB gedung utama, dan potongan AA gedung pendukung, dan potongan BB gedung pendukung, potongan AA gedung pelengkap, potongan BB gedung pelengkap. Selanjutnya denah pondasi gedung utama, denah pondasi gedung pelengkap, dan denah pondasi gedung pendukung. Berikutnya detail pondasi tapak, detail pondasi menerus, dan detail kolom. Selanjutnya denah septic tank, potongan AA. Selanjutnya denah plumbing lantai 1 gedung utama, denah plumbing lantai 2 gedung utama, denah plumbing lantai 3 gedung utama, dan denah gedung pendukung lantai 1, denah plumbing lantai 2, dan denah plumbing gedung pelengkap. Berikutnya denah elektrikal lantai 1 gedung utama, denah elektrikal lantai 2 gedung utama, dan denah ketiga lantai 2 gedung utama. Selanjutnya denah elektrikal lantai 1 gedung pendukung, dan denah elektrikal lantai 2 pendukung. Yang terakhir denah elektrikal gedung pelengkap. Selanjutnya rencana atap gedung utama dan rencana atap gedung pendukung dan rencana atap gedung pelengkap. Berikutnya detail tangga dan detail pintu. Selanjutnya detail partisi sebagai berikut ini. Selanjutnya tampilan render sebagai berikut. Tampilan di bagian samping kanan dan tampilan di bagian samping kiri. Tampilan di bagian kafe eksterior dan tampilan di bagian taman, dan yang terakhir tampilan di parkiran. Selanjutnya video animasi sebagai berikut.
Thank